Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kebenaran sesungguhnya di balik karya penaklukan. 2. Dahulu engkau sekalian selalu berusaha untuk memerintah sebagai raja, dan di masa kini engkau belum sepenuhnya melepaskan hal ini. Engkau masih ingin memerintah sebagai raja, untuk menyangga langit dan menopang bumi. Sekarang, pikirkanlah tentang hal itu. Apakah engkau memiliki kemampuan seperti itu? Bukankah engkau tidak masuk akal? Apakah yang engkau sekalian cari dan pentingkan itu realistis? Engkau semua bahkan tidak memiliki kemanusiaan yang normal. Bukankah itu menyedihkan? Jadi, hari ini aku hanya berbicara tentang ditaklukan, menjadi kesaksian, meningkatkan kualitasmu, dan memasuki jalan untuk disempurnakan, dan tidak berbicara tentang hal lain. Sebagian orang merasa bosan dengan kebenaran yang tidak tercela, dan ketika mereka melihat semua pembicaraan tentang kemanusiaan yang normal dan meningkatkan kualitas manusia, mereka enggan. Mereka yang tidak mengasihi kebenaran tidak mudah disempurnakan. Selama engkau sekalian sekarang masuk dan bertindak sesuai kehendak Tuhan, selangkah demi selangkah, bisakah engkau tersingkir? Setelah Tuhan melakukan begitu banyak pekerjaan di daratan Tiongkok, pekerjaan dalam skala sangat besar, dan setelah Dia menyampaikan begitu banyak firman, mungkinkah Tuhan menyerah di tengah jalan? Mungkinkah Dia memimpin manusia menuju jurang maut? Yang terpenting di masa kini adalah engkau sekalian harus tahu substansi manusia dan harus tahu apa yang engkau harus masuki. Engkau harus berbicara tentang jalan masuk ke dalam kehidupan dan perubahan watak, bagaimana agar benar-benar ditaklukkan, dan bagaimana sepenuhnya mematuhi Tuhan untuk menjadi kesaksian terakhir bagi Tuhan dan untuk mencapai ketaatan sampai mati. Engkau harus berfokus pada hal-hal ini, dan hal-hal yang tidak realistis atau tidak penting harus terlebih dahulu dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan. Di masa kini, engkau harus menyadari bagaimana agar ditaklukkan dan bagaimana manusia berperilaku setelah mereka ditaklukkan. Engkau mungkin mengatakan engkau telah ditaklukkan. Tetapi bisakah engkau taat sampai mati? Engkau harus mampu mengikuti Dia sampai akhir terlepas dari apakah ada peluang atau tidak. Dan engkau tidak boleh kehilangan iman kepada Tuhan dalam lingkungan apapun. Pada akhirnya, engkau harus mencapai dua aspek kesaksian. Kesaksian Ayub, ketaatan sampai mati, dan kesaksian Petrus, kasih yang tertinggi kepada Tuhan. Dalam satu hal, engkau harus seperti Ayub. Dia tidak memiliki harta materi, dan sekujur tubuhnya ditimpa rasa sakit. Kendati demikian, dia tidak meninggalkan nama Yahweh. Ini adalah kesaksian Ayub. Petrus mampu mengasihi Tuhan sampai mati. Ketika dia meninggal, ketika dia disalib, dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tidak memikirkan peluangnya sendiri atau mengejar pengharapan yang mulia atau pikiran yang muluk-muluk.
dan dia hanya berusaha untuk mengasihi Tuhan dan mematuhi semua pengaturan Tuhan. Itulah standar yang harus engkau capai sebelum engkau dapat dianggap telah menjadi kesaksian, sebelum engkau menjadi orang yang telah disempurnakan setelah ditaklukkan. Hari ini, jika orang benar-benar tahu substansi dan status mereka sendiri, apakah mereka masih mencari peluang dan pengharapan? Yang harus engkau ketahui adalah ini: terlepas dari apakah Tuhan membuatku sempurna atau tidak, aku harus mengikuti Tuhan. Semua yang Dia lakukan sekarang adalah baik dan dilakukan demi kepentinganku, dan agar watak kita dapat berubah dan kita dapat melepaskan diri dari pengaruh iblis, untuk memungkinkan kita hidup di negeri kecemaran tetapi melepaskan diri dari kenajisan, melepaskan kecemaran dan pengaruh iblis, untuk memungkinkan kita meninggalkan pengaruh iblis. Tentu saja, inilah yang dituntut darimu, tetapi bagi Tuhan itu hanyalah penaklukan, sehingga orang memiliki tekad untuk taat dan dapat tunduk pada semua pengaturan Tuhan. Dengan demikian, segalanya akan tercapai. Saat ini, kebanyakan orang sudah ditaklukkan, tetapi di antara mereka masih banyak yang memberontak dan tidak taat. Tingkat pertumbuhan manusia yang sebenarnya masih terlalu kecil, dan mereka menjadi penuh semangat jika ada pengharapan dan peluang. Jika tidak ada, mereka bersikap negatif dan bahkan berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Dan manusia tidak memiliki keinginan yang besar untuk berupaya hidup dalam kemanusiaan yang normal. Itu tidak cukup. Jadi, aku masih harus berbicara tentang penaklukan. Sesungguhnya, kesempurnaan terjadi pada saat yang bersamaan dengan penaklukan. Ketika engkau ditaklukkan, efek pertama dari disempurnakan juga tercapai. Jika ada perbedaan antara ditaklukkan dan disempurnakan, itu tergantung tingkat perubahan pada manusia. Ditaklukkan adalah langkah pertama untuk disempurnakan, dan tidak berarti bahwa mereka telah sepenuhnya disempurnakan atau membuktikan bahwa mereka telah sepenuhnya didapatkan oleh Tuhan. Setelah manusia ditaklukkan, ada beberapa perubahan dalam watak mereka. Tetapi perubahan semacam itu jauh berbeda dengan perubahan pada manusia yang telah sepenuhnya didapatkan oleh Tuhan. Saat ini, yang dilakukan adalah pekerjaan awal untuk menyempurnakan manusia, menaklukkan mereka. Dan jika engkau tidak dapat mencapai keadaan ditaklukkan, engkau tidak akan memiliki sarana untuk disempurnakan dan sepenuhnya didapatkan oleh Tuhan. Engkau hanya akan mendapatkan beberapa firman hajaran dan penghakiman, tetapi hal-hal tersebut tidak akan mampu mengubah hatimu sepenuhnya. Dengan demikian, engkau akan menjadi salah satu dari mereka yang tersingkir. Itu tidak ada bedanya dengan melihat hidangan mewah di atas meja tetapi tidak memakannya. Bukankah itu tragis? Maka engkau harus berusaha mewujudkan perubahan. Entah ditaklukkan atau disempurnakan, keduanya terkait dengan apakah ada perubahan pada dirimu, dan entah engkau taat atau tidak. Dan ini menentukan apakah engkau dapat didapatkan atau tidak oleh Tuhan. Ketahuilah bahwa ditaklukkan dan disempurnakan semata-mata didasarkan pada tingkat perubahan dan ketaatan, juga pada seberapa murni kasihmu kepada Tuhan. Apa yang dibutuhkan saat ini adalah engkau dapat sepenuhnya disempurnakan
Tetapi pada awalnya engkau harus ditaklukkan. Engkau harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang ajaran dan penghakiman Tuhan, harus memiliki iman untuk mengikutinya, dan menjadi orang yang berusaha mencapai perubahan dan agar ada hasilnya. Hanya dengan begitu, engkau akan menjadi orang yang berusaha disempurnakan. Engkau sekalian harus memahami bahwa dalam proses disempurnakan, engkau akan ditaklukkan. Dan dalam proses ditaklukkan, engkau akan disempurnakan. Hari ini, engkau dapat berusaha untuk disempurnakan atau berusaha mencapai perubahan dalam sifat manusia lahiriahmu dan peningkatan kualitasmu. Tetapi yang terpenting adalah engkau dapat memahami bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan saat ini memiliki arti dan bermanfaat. Ini memungkinkan engkau yang tinggal di negeri kecemaran untuk melarikan diri dari kecemaran dan melepaskannya. Itu memungkinkan engkau untuk mengatasi pengaruh iblis dan meninggalkan pengaruh gelap iblis. Dan dengan berfokus pada hal-hal ini, engkau dilindungi di negeri kecemaran ini. Pada akhirnya, kesaksian apa yang akan engkau berikan? Engkau tinggal di negeri kecemaran tetapi bisa menjadi kudus dan tidak lagi najis dan cemar. Engkau hidup di bawah wilayah kekuasaan iblis tetapi melepaskan diri dari pengaruh iblis dan tidak dirasuki atau dilecehkan oleh iblis. Dan engkau hidup di tangan yang maha kuasa. Ini adalah kesaksian dan bukti kemenangan dalam pertempuran melawan iblis. Engkau dapat meninggalkan iblis. Apa yang engkau hidupi tidak menunjukkan iblis, tetapi menunjukkan apa yang Tuhan minta agar dicapai manusia ketika Dia menciptakan manusia. Kemanusiaan yang normal, rasionalitas yang normal, wawasan yang normal, tekad yang normal untuk mengasihi Tuhan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Ini adalah kesaksian yang diberikan oleh makhluk Tuhan. Engkau berkata, "Kami hidup di negeri kecemaran, tetapi karena perlindungan Tuhan, karena kepemimpinannya, dan karena Dia telah menaklukkan kami telah melepaskan diri dari pengaruh iblis." Bahwa kami bisa taat hari ini juga merupakan efek dari ditaklukkan oleh Tuhan. Dan itu bukan karena kami baik, atau karena kami secara alami mengasihi Tuhan. Itu karena Tuhan memilih kami dan menetapkan kami sejak semula, sehingga kami telah ditaklukkan hari ini, dapat menjadi kesaksian baginya, dan dapat melayani Dia. Demikian juga, itu karena Dia memilih kami dan melindungi kami, sehingga kami telah diselamatkan dan dibebaskan dari wilayah kekuasaan iblis, dan dapat meninggalkan kecemaran dan disucikan di tengah bangsa naga merah yang sangat besar. Selain itu, apa yang engkau hidupi secara lahiriah akan menunjukkan bahwa engkau memiliki kemanusiaan yang normal, ada rasionalitas dalam apa yang engkau katakan, dan engkau hidup dalam gambar manusia normal. Ketika orang lain melihatmu, jangan sampai engkau menyebabkan mereka berkata, "Bukankah ini gambar naga merah yang sangat besar?" Perilaku saudari itu tidak pantas sebagai seorang saudari. Perilaku saudara itu tidak pantas sebagai seorang saudara. Dan engkau tidak menunjukkan sopan santun orang-orang kudus. Lalu orang akan berkata,
Tidak heran Tuhan berkata mereka adalah keturunan Moab. Dia benar sekali. Jika orang melihat engkau semua dan berkata, meskipun Tuhan berkata engkau adalah keturunan Moab, apa yang engkau selalu hidupi telah membuktikan bahwa engkau telah meninggalkan pengaruh iblis. Meskipun pengaruh itu masih ada di dalam dirimu, engkau dapat meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwa engkau telah benar-benar ditaklukkan. Engkau yang telah ditaklukkan dan diselamatkan akan berkata, memang benar bahwa kita adalah keturunan Moab. Tetapi kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan meskipun keturunan Moab dahulunya dilupakan dan dikutuk, dan diasingkan di antara orang bukan Yahudi oleh orang Israel, hari ini Tuhan telah menyelamatkan kita. Memang benar bahwa kita adalah orang yang paling rusak dari semua orang. Ini ditetapkan oleh Tuhan. Ini adalah fakta, dan itu tidak dapat disangkal oleh semua orang. Tetapi hari ini kita telah lepas dari pengaruh itu. Kita membenci leluhur kita. Kita bersedia untuk berpaling dari leluhur kita, untuk benar-benar meninggalkannya dan mematuhi semua ketentuan Tuhan, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan dan melaksanakan apa yang diwajibkannya atas kita, dan memenuhi kehendak Tuhan. Moab mengkhianati Tuhan. Dia tidak bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dia dibenci oleh Tuhan. Tetapi kita harus peduli pada hati Tuhan. Dan hari ini, karena kita memahami kehendak Tuhan, kita tidak mungkin mengkhianati Tuhan dan harus meninggalkan nenek moyang kita. Sebelumnya, aku berbicara tentang meninggalkan naga merah yang sangat besar, dan hari ini aku berbicara tentang meninggalkan nenek moyang manusia. Ini adalah salah satu kesaksian mengenai penaklukan manusia. Dan bagaimanapun engkau memasuki zaman ini, kesaksianmu mengenai hal ini tidak boleh kurang. Kualitas manusia terlalu miskin. Mereka kekurangan terlalu banyak kemanusiaan yang normal. Reaksi mereka terlalu lambat. Terlalu lamban. Kerusakan iblis telah membuat mereka bebal dan bodoh. Dan meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya berubah dalam 1 atau 2 tahun, mereka harus memiliki tekad untuk bekerja sama. Dapat dikatakan bahwa ini juga merupakan kesaksian di hadapan iblis. Kesaksian hari ini adalah hasil yang dicapai oleh pekerjaan penaklukan saat ini, serta contoh dan panutan bagi orang beriman di masa depan. Di masa depan, hal itu akan menyebar ke semua bangsa. Apa yang dilakukan di Tiongkok akan menyebar ke semua bangsa. Keturunan Moab adalah yang paling rendah dari semua bangsa di dunia. Sebagian orang bertanya, bukankah keturunan Ham yang paling rendah dari semua bangsa? Keturunan dari naga merah yang sangat besar dan keturunan Ham merupakan 2 hal yang berbeda, dan keturunan Ham adalah masalah yang berbeda. Terlepas dari bagaimana mereka dikutuk, mereka masih keturunan Nuh. Sementara itu, asal-usul Moab tidak murni. Ia berasal dari bangsa yang bejat, dan dalam hal inilah letak perbedaannya. Meskipun keduanya dikutuk, status mereka tidak sama. Jadi keturunan Moab adalah yang paling rendah dari semua bangsa. Dan tidak ada fakta yang lebih meyakinkan daripada penaklukan bangsa yang paling rendah. Pekerjaan pada akhir zaman terlepas dari semua aturan.
dan terlepas dari apakah engkau dikutuk atau dihukum, selama engkau membantu pekerjaanku dan bermanfaat bagi pekerjaan penaklukan hari ini, dan terlepas dari apakah engkau adalah keturunan dari Moab atau keturunan naga merah yang sangat besar, selama engkau melakukan tugas dari makhluk Tuhan dalam tahap pekerjaan ini, dan melakukan yang terbaik yang dapat engkau lakukan, maka hasil yang diharapkan akan tercapai. Engkau adalah keturunan naga merah yang sangat besar, dan engkau adalah keturunan Moab. Singkatnya, semua yang berasal dari daging dan darah adalah ciptaan Tuhan dan dibuat oleh Sang Pencipta. Engkau adalah makhluk Tuhan. Engkau seharusnya tidak punya pilihan, dan ini adalah tugasmu. Tentu saja, hari ini pekerjaan Sang Pencipta ditujukan kepada seluruh alam semesta. Terlepas dari siapa engkau berasal, intinya engkau adalah salah satu ciptaan Tuhan. Engkau sekalian keturunan Moab adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Hanya saja kedudukanmu lebih rendah. Karena hari ini pekerjaan Tuhan dilakukan di antara semua makhluk dan ditujukan kepada seluruh alam semesta, Sang Pencipta bebas memilih manusia, zat atau benda untuk melakukan pekerjaannya. Dia tidak peduli dari siapa engkau dahulunya diturunkan. Selama engkau adalah salah satu makhluknya, dan selama engkau bermanfaat bagi pekerjaannya, pekerjaan penaklukan dan kesaksian, dia akan melaksanakan pekerjaannya pada dirimu tanpa keberatan. Ini menghancurkan pemahaman tradisional masyarakat, yaitu bahwa Tuhan tidak akan pernah bekerja di antara orang bukan Yahudi, terutama mereka yang telah dikutuk dan rendah. Bagi mereka yang telah dikutuk, generasi mereka selanjutnya akan dikutuk selamanya. Mereka tidak akan pernah mendapat peluang keselamatan. Tuhan tidak akan pernah turun dan bekerja di tanah orang bukan Yahudi, dan tidak akan pernah menginjakan kakinya di tanah yang najis, karena Dia kudus. Semua gagasan ini telah dihancurkan oleh pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Tuhan bagi semua makhluk. Dia memegang kekuasaan atas langit dan bumi dan segala sesuatu, dan bukan hanya Tuhan orang Israel. Jadi, pekerjaan di Tiongkok ini adalah yang paling penting. Dan apakah pekerjaan ini tidak akan menyebar di antara semua bangsa? Kesaksian besar masa depan tidak akan terbatas pada Tiongkok saja. Jika Tuhan hanya menaklukkan engkau sekalian, bisakah roh-roh jahat diyakinkan? Mereka tidak mengerti ditaklukkan, atau kekuasaan Tuhan yang dahsyat. Dan hanya jika orang-orang pilihan Tuhan di seluruh alam semesta melihat hasil akhir dari pekerjaan ini, semua makhluk akan ditaklukkan. Tidak ada yang lebih terbelakang atau rusak daripada keturunan Moab. Hanya jika orang-orang ini dapat ditaklukkan, mereka yang paling rusak, yang tidak mengakui Tuhan atau percaya bahwa ada Tuhan yang telah ditaklukkan dan mengakui Tuhan di mulut mereka, memujinya, dan mampu mencintainya, maka ini akan menjadi kesaksian penaklukan. Meskipun engkau semua bukan Petrus, engkau semua hidup dalam citra Petrus. Engkau semua mampu memiliki kesaksian Petrus dan Ayub, dan ini adalah kesaksian terbesar. Pada akhirnya engkau akan berkata, "Kita bukan orang Israel, tetapi keturunan Moab yang ditinggalkan. Kita bukan Petrus, yang kualitasnya tidak mampu kita capai, atau Ayub,
Dan kita bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tekad Paulus untuk menderita demi Tuhan dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dan kita sangat terbelakang. Dan dengan demikian, kita tidak memenuhi syarat untuk menikmati berkat Tuhan. Tuhan telah mengangkat kita hari ini. Jadi kita harus memuaskan Tuhan. Dan meskipun kita tidak memiliki cukup kemampuan atau kualifikasi, kita bersedia untuk memuaskan Tuhan. Kita memiliki tekad ini. Kita adalah keturunan Moab, dan kita dikutuk. Ini ditetapkan oleh Tuhan, dan kita tidak mampu mengubahnya, tetapi hidup kita dan pengetahuan kita bisa berubah. Dan kita bertekad untuk memuaskan Tuhan. Ketika engkau memiliki tekad ini, itu akan membuktikan bahwa engkau telah bersaksi untuk ditaklukkan.